Baiklah, di sini saya akan menjelaskan mengenai strategi dalam melaksanakan evaluasi kurikulum. Evaluasi kurikulum adalah proses sistematis untuk menilai keberhasilan suatu kurikulum dalam mencapai tujuan pendidikan. Evaluasi ini penting untuk menjamin bahwa kurikulum tetap relevan, efektif, dan sesuai dengan kebutuhan peserta didik serta perkembangan zaman. Di sini saya akan menjelaskan beberapa strategi yang penting diterapkan dalam melaksanakan evaluasi kurikulum. Yang pertama yaitu menentukan tujuan evaluasi kurikulum. Tujuan merupakan fondasi utama dalam proses evaluasi. Tujuan evaluasi dapat berbeda-beda tergantung konteks dan kebutuhan lembaga pendidikan. Misalnya, menilai efektivitas kurikulum dalam meningkatkan hasil belajar siswa. Yang kedua, mengetahui relevansi materi pelajaran dengan kebutuhan peserta didik dan tuntutan dunia kerja. Yang ketiga, mengidentifikasi kelemahan dan kelebihan implementasi kurikulum. Dan yang terakhir itu, menetapkan tujuan yang jelas sejak awal akan membantu menentukan pendekatan evaluasi, aspek yang dikaji, dan siapa saja yang akan dilibatkan. Yang kedua yaitu menentukan aspek atau komponen yang dievaluasi. Evaluasi tidak bisa dilakukan secara sembarangan atau hanya pada satu komponen saja. Harus ditentukan aspek kunci yang ingin dievaluasi seperti tujuan pembelajaran, isi materi kurikulum, kemudian metode pembelajaran, evaluasi pembelajaran, kemudian peran pendidik dan tenaga kependidikan, dan adapun sumber daya pendukung atau sarana prasarananya. Hal ini menentukan aspek evaluasi secara komprehensif, membantu memastikan bahwa evaluasi mencakup keseluruhan sistem pendidikan, bukan hanya satu sisi saja. Yang ketiga, menentukan pendekatan dan model evaluasi. Ada berbagai pendekatan yang bisa digunakan tergantung pada tujuan dan jenis data yang ingin kita kumpulkan. Yang pertama ada pendekatan kuantitatif, yang digunakan untuk mengumpulkan data numerik seperti nilai siswa, hasil ujian, statistik kehadiran, dan sebagainya. Cocok untuk mengevaluasi aspek-aspek terukur secara statistik. Yang kedua ada pendekatan kualitatif. Pendekatan ini digunakan untuk menggali pemahaman mendalam melalui wawancara, observasi, atau studi kasus. Cocok untuk mengevaluasi persepsi guru, kepuasan siswa, proses belajar, dan interaksi pembelajaran. Dan yang ketiga, pendekatan campuran. Pendekatan ini menggabungkan keduanya agar hasil evaluasi lebih kuat dan menyeluruh. Model evaluasi yang bisa kita gunakan, yang pertama itu model CIPP. Model ini cocok untuk evaluasi kurikulum secara menyeluruh dari perencanaan hingga hasil. Yang kedua, model goal-free evaluation. Fokus pada hasil nyata, bukan pada tujuan kurikulum. Dan yang terakhir itu ada model stake. Model ini fokus pada kepentingan stakeholder atau bisa juga kita sebut dengan guru, siswa, orang tua, dan sebagainya. Yang keempat itu menyusun dan mengembangkan instrumen evaluasi. Instrumen evaluasi adalah alat yang digunakan untuk mengumpulkan data seperti angket, wawancara, observasi, dan juga studi dokumen. Instrumen ini harus diuji validitas dan reliabilitasnya agar data yang dihasilkan akurat dan dapat dipercaya. Yang kelima, melaksanakan pengumpulan data. Setelah instrumen siap, langkah berikutnya adalah mengumpulkan data di lapangan. Proses ini melibatkan guru dan tenaga pendidik. Yang kedua siswa, yang ketiga kepala sekolah, dan yang terakhir itu orang tua dan masyarakat. Data dikumpulkan secara hati-hati dan sistematis agar tidak terjadi kesalahan. Yang keenam adalah langkah menganalisis data. Data yang terkumpul kemudian dianalisis sesuai jenisnya. Jenis-jenisnya itu bisa berupa seperti data kuantitatif. Data ini dapat dianalisis dengan statistik deskriptif, atau rata-rata persentase, atau inferensial. Kemudian ada data kualitatif, dianalisis secara tematik atau dengan teknik coding untuk menemukan pola dan makna yang muncul. Analisis ini bertujuan untuk menjawab pertanyaan evaluasi seperti apakah kurikulum sudah efektif, apa yang kurang, apa yang perlu diperbaiki.
Dan yang terakhir itu menyusun dan menyampaikan laporan evaluasi. Laporan hasil evaluasi harus ditulis secara sistematis dan objektif. Isi laporan biasanya mencakup seperti latar belakang evaluasi, tujuan dan aspek yang dievaluasi, metode dan instrumen yang digunakan, hasil temuan dari data, analisis dan interpretasi, dan yang terakhir itu kesimpulan dan rekomendasi. Laporan ini disampaikan kepada para pemangku kepentingan untuk menjadi dasar pertimbangan dalam pengambilan keputusan. Dan yang terakhir, tindak lanjut evaluasi atau follow up. Evaluasi tidak akan berarti apa-apa tanpa tindak lanjut. Hasil evaluasi perlu dijadikan dasar dalam merevisi kurikulum atau silabus, meningkatkan kualitas pelatihan guru, memperbaiki metode atau strategi pembelajaran, meningkatkan sarana dan prasarana, dan melibatkan lebih banyak stakeholder dalam pengembangan kurikulum. Tindak lanjut harus dilakukan secara sistematis dan terencana agar perubahan yang dihasilkan benar-benar berdampak. Evaluasi kurikulum bukan sekadar kegiatan formalitas, tetapi merupakan proses reflektif dan strategis yang sangat penting untuk kemajuan pendidikan. Dengan menerapkan strategi evaluasi yang tepat dan menyeluruh, lembaga pendidikan bisa memastikan kurikulumnya tetap relevan, responsif terhadap kebutuhan zaman, dan benar-benar memberikan manfaat maksimal bagi peserta didik. Sekian dari saya, terima kasih.